Hari ini saya mau terjemahan atau mau coba terjemahan. Pasti ada yang salah dan saya minta maaf sebelumnya. Dan saya harap hari depan, masa depan, bisa ada mahasiswa yang belajar sama rajin dan yang lebih lancar di dalam dua bahasa daripada saya, dan yang bisa berdiri di sini dan supaya saya tidak harus coba dan dapat banyak salah. Tapi hari ini saya mau coba saja. Sekali lagi minta maaf jika saya salah dan ibu minta maaf jika saya salah. Thank you for this opportunity. Terima kasih atas kesempatan ini You have given me to give my testimony. yang dikasih kepada saya supaya saya bisa kasih kesaksian ini. What is the day today? Ini hari apa? Ini tanggal apa? So their answer is Sunday, the 9th of February. 2 months ago, I experienced an intense pain, and that is before my 37 weeks of pregnancy. 2 bulan lalu, hari ini 2 bulan lalu, saya ada sakit, sangat sakit, dan ini sebelum saya 37 bulan pregnant, hamil. If I will be describing those times, I will describe it in 2 words. Those are pain and praise. Saya mau pakai 2 kata untuk kasih tahu apa ini. Saya mengalami di dalam waktu itu, dan itu sakit dan juga bersyukur. The first reason is from pain, it leads to a prayerful life. Ya, kenapa saya bisa bersyukur? Alasan pertama, karena banyak sakit menjadi banyak berdoa. The doctor just asked me to have a complete bed rest, and I have so much time to pray because of intense pain as well. Dokter bilang saya harus ada bed rest, jadi saya tidak bisa pergi dari tempat tidur apa saja, jadi itu kasih saya banyak waktu untuk bisa berdoa. Because during the time, I'm only before 37 weeks of pregnancy, the doctors have been saying that it is not good for the baby to go out yet, so I have never counted the days in my life the way I counted them last time. Karena sebelum jadi 37 minggu di dalam hamil, jadi belum waktu untuk aman untuk ada anakku untuk lahir. Jadi di dalam waktu itu setiap hari saya hitung supaya bisa menjadi waktu saya bisa kasih lahir. So I really experienced the presence of God because He is my constant companion during the time. Jadi juga saya bisa mengalami ada Tuhan dekat kepada saya di dalam waktu itu, di dalam waktu sulit itu. The pain led me to a prayerful life. The second is it led me to a purposeful life. Alasan yang kedua itu saya bisa bersyukur karena ada sakit itu tolong saya untuk menjadi fokus di dalam kehidupan saya. Actually, there are two ways for me to face that situation. Number one is for me to question God. Why? But I thank God because that time God led me to a perspective that the pain is there for me to be the person that He wants me to be. Jadi ada 2 pilihan yang saya bisa pilih. Yang satu saya bisa tanya saja, mengapa Tuhan? Mengapa ada sakit ini dalam waktu ini? Atau saya bisa pilih, saya bisa kasih bersyukur pada saya tahu Tuhan pakai ini untuk saya menjadi orang yang Tuhan ingin untuk saya menjadi. Let me to think that even though I don't know what's happening, He knows better than I do. Tuhan bawa saya kepada tempat yang saya bisa pikir saya tidak tahu apa yang jadi, tetapi apa? Saya ada Tuhan yang tahu
lebih bagus dari saya tahu. So there is, even though that I experienced pain that time, there is someone that I look forward to, and that is having a baby. Ya, satu lagi yang kasih tolong, saya sakit sekali, tapi saya tahu ini tidak untuk selama-lamanya. Saya tahu saya bisa siap depan untuk bisa kasih lahir kepada anak. So that even though we experience pain, there is something good that will come out of that pain. We have a very good perspective in that. So sekali lagi di dalam sakitan itu ini tidak sakit yang sia-sia, tetapi bisa ada yang baik, yang kuat dari waktu sakit itu. The third one is that pain led me to a peaceful life. Alasan yang ketiga, saya bisa bersyukur karena sakit itu menjadi saya bisa lebih damai. During that time, there are doctors, there are medicines, but it's really up to him what will happen to me during that time and to my baby. Di dalam waktu itu ya pasti saya ada obat, saya ada dokter, tetapi semuanya benar-benar dalam tangan Tuhan. It's true that peace is not the absence of trouble, but peace is being in the presence of God, that He will comfort you that don't worry because I am holding you, I am here for you, and I will be there. So His peace transcends all understanding, that He guards our heart and our mind. Benar yang orang bilang, damai itu tidak hanya karena tidak ada masalah, tetapi di dalam masalah ada Tuhan yang bisa tolong, yang bisa kasih kami damai di dalam waktu ada bahaya atau ada masalah. I always know 1 Peter 5:7, but during the time, God gave me a very more meaningful. It gave more meaningful in my life. It says there that cast all your anxieties on Him because He cares for you. Sebelum waktu ini, saya sudah tahu 1 Petrus 5 ayat 7, tetapi di dalam waktu ini, ayat itu artinya melimpah-limpah, jika tidak salah, menjadi lebih kuat arti itu kepada saya. Dan 1 Petrus 5:7 itu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Dia yang memeliharamu. Dan mau tambah sedikit, terima kasih Eti dan Ernita untuk tolong saya dan tolong orang lain tahu ayat ini. So during the time, many people, all the people that I've been, conversing with, they usually told me that take a rest, take a rest, take a rest. But I really don't want to take a rest, but because of the pain, I really did not experience a complete rest. But God impressed to me that casting our cares on Him is a matter of effort. It is not, you can take a rest. When you are so tired, you can take a rest. But when you have a lot of things in your mind, it's hard for you to do. But the verse is saying cast. You need to cast. It is a command that takes an effort from us, that we need to give everything to the Lord. Why? Because He cares for us. Dalam waktu itu, semua orang, dokter, orang dan siapa saja bilang, oh, istirahat saja. Dan pasti saya, istirahat, tapi sulit karena ada sakit. Tapi di dalam ayat ini, kasih tahu saya bisa ada benar-benar istirahat jika saya fokus, jika saya ambil semua masalah saya dan jika saya kasih itu kepada Tuhan, saya bisa benar-benar istirahat. Indeed, the pain that I experienced led me to praise God more in my life and trust Him in my life completely. Jadi sakit itu bisa tolong saya supaya saya bisa bersyukur lebih kepada Tuhan dan juga bisa percaya lebih kepada Tuhan. I don't know what's happening in your life, but you might be experiencing some pain. It can be in other aspects like physical, emotional. Always remember that it can be praise. It's a matter of perspective of trusting Him in your life. Saya tidak tahu apa yang sekarang jadi dalam kehidupan kalian, tetapi
Mungkin ada yang ada sakit, jika sakit dalam tubuh atau sakit di dalam hati, emosi atau begitu, dan ingat terus sakit ini tidak harus sia-sia, tapi sakit ini bisa tolong untuk bisa memuji Tuhan. There are things to be thankful for the Lord, and I would like to take this opportunity to say that who prayed for me, for us, for our baby, for I think people also staff who visited me in the hospital, at home, and those people who have given time but didn't able to visit, pray for us. Saya juga mau bilang terima kasih kepada semua orang yang berdoa untuk saya dan untuk bayi saya di dalam waktu ini, dan orang dan juga datang, dan saya tahu juga ada banyak orang yang mau datang tetapi tidak ada kesempatan untuk datang. Sekali lagi terima kasih untuk semua doa dari staff dan dari semua sekolah. I would like to share this song. The title of the song is In His Love. Indeed, that in God's love, He will carry through us. He will carry us in difficult days. Saya ada satu lagu saya mau sharing, namanya In His Love, di dalam kasih Tuhan. Bayi kami yang lahir setelah waktu sakit itu. There's a place where you can